Udah jelas. Oke, sip. Saya lanjutkan kembali. Saya Rifki Aziz. Alhamdulillah diamanai jadi leadernya di Erdigo ini. Sekilas kita kita belajar bareng, kita perkenalan bareng. Dan alhamdulillah ini Erdigo ini perkenalkan. Jadi Erdigo itu adalah satu bentuk pemberdayaan seperti itu. Program pemberdayaan kepada teman-teman semuanya. Ini mohon maaf guys sambil sambil nyambi saya share screen-nya. Nah, ini di personal branding. Kita hari ini pelajaran personal branding. Namun sebelum kita mulai ke materinya, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, personal branding. Apa itu personal branding? Nanti kita belajaran bareng. Dan ini perkenalan dulu. Nama saya Rifki Aziz, tadi sudah diterangkan. Jadi alhamdulillah diperkenalkan jadi leadernya di Erdigo ini. Jadi Erdigo ini untuk pengetahuan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bahwa Erdigo ini adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis afiliasi seperti itu, berbasis afiliasi. Jadi artinya mitra afiliasi itu akan mendapatkan komisi sesuai dengan prestasinya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Prestasinya afiliat seperti itu. Jadi selama ini yang kita tahu adalah kalau program afiliasi itu ya cuma sekedar mitra afiliat akan mendapatkan komisi setelah melakukan transaksi seperti itu, melakukan prestasinya itu tergantung sama transaksi yang dilakukan, entah itu transaksi untuk dirinya sendiri atau misalnya langsung dijual ke orang lain seperti itu. Karena di Erdigo ini sistemnya unik sekali. Sistemnya unik karena posisinya si Erdigo ini ada di pertengahan antara bisnis affiliates yang berbasis afiliasi seperti itu. Kemudian ada juga bisa dikatakan ini mirip-mirip sama dropshipper karena loh ini kok nggak nyebar-nyebar link seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman sekalian membeli dalam jumlah banyak terus nanti dijual lagi seperti itu. Sangat menariknya walaupun namanya affiliate seperti itu ya. Kenapa kita disebutnya affiliate? Karena teman-teman semuanya tidak perlu modal sama sekali, tidak memerlukan modal sama sekali, bahkan pendaftarannya pun gratis seperti itu kan. Teman-teman mungkin yang hadir di tempat ini adalah pernah mengklik satu iklan di Facebook mungkin, atau tahu dari media sosial, atau bisa juga teman-teman tahunya itu ternyata dari affiliate yang lain seperti itu, walaupun ini bukan multi level seperti itu ya. Kemudian ini gratis, malah karena tadi tujuan awalnya adalah untuk pemberdayaan seperti itu, maka kami tidak memungut biaya apapun. Justru kami akan memberikan kontribusi, memberikan balasan, memberikan komisi apabila teman-teman semuanya itu berhasil menjual, berhasil membeli, berhasil melakukan transaksi dengan CS-nya seperti itu. Kemudian kenapa kok disebutnya dengan dropship seperti itu? Kenapa disebutnya dengan dropshipper? Karena nanti teman-teman juga bisa kayak gini karena nanti itu bisa juga teman-teman nalangi apa sih bahasa Indonesia nih ya? Ada yang nggak nalangin itu, kalau bahasa Jawanya itu nalangi, membayar lebih dahulu seperti itu. Kemudian bedanya kalau dropship itu kan, kalau dropship kita harus nalangi terlebih dahulu, kemudian barangnya kita kirimkan dari gudang langsung ke customer. Tapi kalau ini enggak, kalau ini teman-teman bukan dimodali dengan linknya, tapi dimodali dengan kontennya sekalian. Teman-teman sekalian tidak perlu membuat konten. Tidak perlu membuat konten untuk disebarkan ke calon customernya teman-teman semuanya. Konten sudah kami sediakan semuanya dan insya Allah winning seperti itu, termasuk
Di antaranya adalah captionnya seperti itu. Captionnya sudah disediakan yang seperti yang sudah teman-teman dapatkan di room pembinaan seperti itu. Jadi komisinya berapa? Komisinya gede banget, dari sebelumnya 7 sampai 9%. Sekarang kita komisinya ada di angka 8 sampai 10% setiap kali transaksi. Itu seperti itu. Kemudian hal apa yang bisa mendukung? Hal apa yang bisa mendukung teman-teman semuanya menjadi seorang afiliat sejati seperti itu? Menjadi seorang afiliator, menjadi seorang dropshipper, menjadi seorang apapun lah. Dengan semuanya mau mendefinisikan Erdigo ini, dimana yang jelas Erdigo itu di antara potongan antara afiliasi, dropship, dan juga reseller. Itu Erdigo di wilayah itu. Dan alhamdulillah berita baiknya, teman-teman semuanya sedang kami buatkan sistem aplikasi seperti itu yang insya Allah nanti kedepannya adalah bisa membranding, bisa membawa teman-teman lebih mudah untuk melakukan transaksi seperti itu. Dan pada kesempatan yang baik ini, izinkan kita belajar seperti itu ya. Izinkan saya untuk mengajak teman-teman semuanya belajar tentang personal branding. Personal branding itu apa itu pengertiannya, kemudian seberapa pentingnya, kemudian gimana caranya membangun citra profesional dan strategi personal branding itu sendiri. Menurut pengertian teman-teman semuanya, personal branding itu adalah sebuah strategi untuk membangun citra. Membangun citra ini dalam hal ini ada citra yang positif dan kesan yang kuat tentang diri seseorang sebagai merek atau brand. Dalam hal ini teman-teman semuanya bisa memposisikan teman-teman itu sebagai apa sih? Sebagai seorang afiliator, atau sebagai seorang penjual, sebagai seorang pebisnis, atau sebagai penyedia produk herbal seperti itu. Tergantung nanti bagaimana teman-teman semuanya membawa diri teman-teman itu. Membawa diri, teman-teman itu pengennya dikenal sebagai apa? Teman-teman bisa itu sebagai penyedia obat herbal kah? Atau pengen dikenal sebagai affiliates-nya Erdigo seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah terbranding seperti itu, kalau orang yang sudah terbranding dengan suatu merek atau suatu perusahaan dimanapun dia berada seperti itu, dia menceritakan tidak lain dan tidak bukan dari apa yang sedang dia iklankan, apa yang sedang dia usahakan, apa yang sedang dia promosikan. Itu seperti itu. Seperti halnya merek atau brand pada sebuah produk, misalnya kalau kita lihat itu dulu banget ada iklannya CNT yang sekarang bergerak di ekspedisi seperti itu dulu ada di Incoburser. Di Incoburser itu juga ngiklanin apalagi itu namanya brand. Di Incoburser itu orangnya cepat dan sebagainya, itu bisa disebut seperti itu. Branding, personal branding. Bagaimana kita membangun citra kita, membangun citra positif kita menjadi seorang Erdigo dalam hari ini. Sahabat Erdigo atau teman-teman Erdigo atau mitra Erdigo. Itu seperti itu. Jadi teman-teman semuanya harus bisa membuat itu biar orang-orang itu ketika mencari sesuatu, orang-orang itu ketika mencari atau membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan dan kebetulan itu adalah ada dari salah satu produknya Erdigo, tidak mencari ke tempat lain tetapi nyari ke teman-teman seperti itu. Itu kayak gitu. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya saya sering sekali promosi tentang Nutriflex misalnya. Nutriflex yang buat lambung itu, yang di lambung adem, buat obat perut dan sebagainya, itu orang-orang bakalan ngeh. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang merasakan perutnya tidak enak, kemudian merasakan mah dan sebagainya, orang-orang tidak mengingat orang lain kecuali mengingat Rifki Aziz seperti itu. Itu namanya personal branding. Personal branding itu beberapa langkah dan tidak langsung kayak sulapan seperti itu. Kemudian pentingnya membangun personal branding. Personal branding itu penting untuk membangun kepercayaan. Jadi pentingnya kita untuk fokus, pentingnya untuk membangun branding diri kita sendiri adalah membangun kepercayaan dari customer dan atau calon customernya kita semuanya. Jadi kita tidak mungkin mau menjual seperti itu atau mau melakukan transaksi atau apapun kepada orang yang
kurang dipercaya atau kepada orang yang tidak kita percaya, itu seperti tidak mungkin. Contoh paling gampang membangun kepercayaan itu ya kalau misalnya teman-teman semuanya sudah mulai bergerak untuk mempromosikan etawalin misalnya, mempromosikan etawalin. Itu teman-teman harus pertama fokus dulu ke etawalinnya, membangun ini apa namanya ya, brandingnya dulu. Saya mau dibawa kemana nih? Saya mau terkenalnya sebagai terkenal apa nih? Terkenal sebagai penyedia etawalin atau penyedia etawaku atau sebagai erdigonya, itu seperti itu. Harus ada kepercayaan dulu. Orang itu kalau sudah percaya dapetin hatinya orang itu, jadinya bakalan tidak lain hati seperti itu. Jadi orang membeli itu, orang berlangganan itu atas dasar kepercayaan. Nah, ini pentingnya personal branding. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa untuk membangun kredibilitas. Jadi kredibel. Orangnya itu mumpuni, orangnya bisa diandalkan, kredibel untuk hal tertentu. Wah, Mas Aziz nih cocok banget nih buat di Erdiko dan sebagainya. Karena di mana-mana kalau misalnya saya berada, dimanapun kita berada, mestinya ini juga berlaku untuk teman-teman mitra Erdiko Affiliates semuanya. Kalau dimanapun kita tempat sudah menceritakan tentang Erdiko, menceritakan tentang etawaku, menceritakan tentang deep sleepy, vitami, vitasma dan lain sebagainya, semua produk-produk yang ada di Erdiko ini itu dalam rangka teman-teman membangun kepercayaan dan membangun kredibilitas teman-teman tentang Erdiko ini, bukan cuma tentang Erdikonya saja, tetapi yang lebih penting adalah membangun kredibilitasnya teman-teman. Jadi nanti orang itu bakalan ya seperti yang sudah saya katakan berulang kali tadi, tidak akan mencari orang lain kecuali kalau mereka butuh bakalan cari ke teman-teman. Itu seperti itu. Kemudian kalau sudah membranding seperti itu, tujuannya apalagi, penting untuk apa lagi? Untuk menjadi pembeda dengan yang lain. Jangan kita apa namanya ya, menjadi seorang yang biasa-biasa saja seperti itu. Menjadi seorang yang bekerjanya atau mengusahakannya itu biasa-biasa saja, sama seperti orang-orang lain yang tidak melakukan personal branding. Contoh orang yang pengen melakukan personal branding ya kemanapun ceritanya tentang yang sedang dia usahakan. Itu bolak-balik itu. Statusnya kalau misalnya pengen terkenalnya, saya pengen terkenal sebagai penyedia susu etawaku atau etawalin, itu setiap hari update status atau dimanapun dia berada, ceritanya tidak lain dan tidak bukan kecuali dua produk itu, etawaku atau etawalin. Jadi kayak gitu. Jadi di saat orang lain yang hibah, di saat orang lain menceritakan tentang kekurangan-kekurangan orang lain, kemudian di saat orang lain mengobrolkan atau membicarakan sesuatu yang tidak penting, pembedanya penjaringan semuanya itu ceritanya, oh kalau misalnya ada orang. Nah, lanjut, membangun cita profesional itu yang pertama adalah menjadi ahli dalam satu niche tertentu. Menjadi ahlinya itu teman-teman tidak perlu yang langsung seperti ini. Kita di produk Erdiko itu kan ada sekarang ada sekitar 12 produk seperti itu. Setiap hari artinya beda-beda, tidak harus seperti itu. Tidak harus teman-teman menceritakan apa namanya ya, mempostingnya itu mengikuti apa yang sedang kita posting seperti itu. Bisa teman-teman semuanya itu pengen fokusnya di misalnya kayak dua contoh ini yang saya sebutin ya. Ada namanya pertama Ibu Rani Susanti itu. Bu Rani Susanti hadir nggak ini Mbak Gambar? Itu namanya Bu Rani Susanti. Bu Rani Susanti itu membranding dirinya sendiri sebagai seorang afiliat itu, dia sebagai penyedia produk etawalin. Fokus saja di etawalin dan hampir setiap hari beliau itu closingnya juga closing etawalin seperti itu. Itu kayak gitu. Fokus dulu kepada satu keahlian, fokus kepada satu produk, fokus kepada apa namanya ya, di bidang tertentu dalam hal ini adalah knowledge produknya, produk knowledge-nya itu sudah ahli seperti itu. Nanti teman-teman semuanya akan men-trigger orang-orang yang ada di sekitar teman-teman itu menjadi seorang yang sudah istilahnya apa ya, nggak bahasanya Mbak Dara apa ya, impuls alam bawah sadarnya mereka itu
tidak ini apa namanya ya, sudah tersetting, oh ini Bu Rani Susanti ternyata penyedia etawalin. Makanya kalau misalnya ada orang kok sakit pinggangnya, kemudian asam urat, lututnya gampang sakit dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan, tidak lain-lain lagi, carinya pasti ke Ibu Rani Susanti. Pun demikian contoh yang kedua namanya Mbak Dara juga seperti itu. Mbak Dara itu setiap hari saya lihat postingan kalau nggak Nutriflex ya etawalin, Nutriflex etawalin seperti itu. Dan enaknya di Erdigo ini teman-teman semuanya, karena kita sistemnya adalah irisan daripada affiliate, dropship dan reseller itu, teman-teman semuanya berkesempatan mendapatkan repeat order dari customernya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman berdasarkan database seperti itu, database-nya teman-teman punya database sendiri, teman-teman yang sudah punya langganan, sudah punya pelanggan seperti itu, bisa di follow up terus-menerus dan itu bisa menjadi penghasilan tetap buat teman-teman semuanya. Loh, penghasilan tetap gimana, Mas? Penghasilan tetap apabila mereka juga tetap mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi. Jadi misalnya etawalin habisnya dalam 2 minggu, paling tidak kalau mereka sudah cocok dalam 2 minggu itu teman-teman terjadi perputaran terus seperti itu. Transaksinya terjadi terus menerus, otomatis komisinya juga mengikuti itu seperti itu. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan citra profesional adalah meningkatkan kualitas konten ini ya, konten malah. Meningkatkan kualitas konten. Jadi enaknya lagi teman-teman, saya punya tim media yang buat memposting seperti itu, buat memposting yang diposting di share di room WA itu punya tim sendiri. Jadi kalau misalnya kurang memenuhi standar seperti itu langsung diingetin, langsung ini jangan seperti ini tapi langsung diarahin. Jadi keuntungannya lagi teman-teman semuanya tidak perlu mikirin kayak gitu. Gimana sih caranya meningkatkan kualitas konten gitu? Karena kontennya sudah kami sediakan. Pun juga kami tidak menutupi kreativitas teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman lebih kreatif seperti itu dengan konten yang ada, dibikin video di CapCut misalnya, atau misal dibikin di TikTok dan sebagainya, itu bisa juga seperti itu. Jadi kualitas daripada konten kalau semakin meningkat itu teman-teman bakalan jadi terbranding, citra profesionalnya itu bakalan terbentuk, itu seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan citra profesionalitas syaratnya adalah atau caranya adalah berinteraksi dengan audiens. Seringkali kita kalau misalnya pakainya sistemnya affiliates hanya dengan share link seperti itu, kita tidak bisa menjalin komunikasi dengan customer kita. Kita tidak bisa men-sharing tentang apa yang kita bisa seperti itu. Men-sharing pengetahuan apa yang kita tahu, itu kayak gitu. Kalau misalnya orang itu sering berinteraksi dengan seperti itu, buat contoh kayak di sini kan contohnya pakai ada CS order dan CS Ambar, Mbak Resti, Mbak Indah, Mbak Fitri juga seperti itu. Sering berinteraksi dengan para affiliates itu dalam rangka apa? Dalam rangka juga membangun citra profesional, membangun Erdigonya. Pun demikian teman-teman affiliates itu kalau misalnya berinteraksi dengan audiens, berinteraksi dengan customernya teman-teman semuanya, pastinya akan citra positifnya teman-teman itu juga bakalan terngiang-ngiang seperti itu. Aduh, aku kalau beli sama Mbak Ambar kok cocok banget seperti itu, pas respon, orangnya ramah, cantik, cute dan sebagainya, itu bisa kayak gitu. Atau misalnya orang itu kan lebih suka kalau misalnya pelayanannya itu ramah, cepat, kemudian menyenangkan seperti itu kan. Aku kok kalau misalnya dilayani sama Mas Ilham misalnya, kok kurang inilah, orangnya ketus dan sebagainya, itu kayak gitu. Citra profesional itu bergantung dengan seberapa sering kita berinteraksi dan apa yang bisa kita berikan dengan customer seperti itu. Kalau interaksinya bagus, kemudian kontennya mumpuni, kemudian ahli dalam satu bidang atau mungkin bisa banyak bidang, itu niscaya personal brandingnya teman-teman bakalan
up seperti itu. Citra profesionalnya itu PTN dia ya. Dan berikut beberapa strategi untuk meningkatkan personal branding. Ini slide terakhir kayaknya, bukan terakhir. Pertama kali yang harus dilakukan untuk meningkatkan personal branding teman-teman semuanya di sini adalah mengenali diri sendiri. Jadi teman-teman semuanya itu mengetahui siapa diri teman-teman itu. Sebenarnya saya ini orangnya introvert atau ekstrovert. Kemudian saya ini sukanya yang bagaimana. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa menggali sebenarnya saya ini siapa, saya ini pengennya apa, saya ini bagaimana dan sebagainya. Itu strategi pertama untuk meningkatkan personal brandingnya. Itu dan yang kedua, menjalin hubungan dengan baik. Menjalin hubungan itu kayak yang tadi, kayak yang saya omongkan tadi ya, apa namanya, membangun interaksi yang baik dengan customernya teman-teman semuanya. Jadi berulang kali saya ucapkan, saya katakan bahwa Erdigo Affiliates ini adalah kesempatan emas, kesempatan buat teman-teman semuanya itu untuk mendapatkan loyal customer. Yang loyal customer itu bisa menjadi juga apa namanya ya, pendapatannya pendapatan tetap seperti itu. Teman-teman semuanya tidak perlu mencari lagi orang-orang baru lagi karena sudah mendapatkan loyal customernya itu seperti itu. Menjalin hubungan mereka dengan baik. Misalnya contoh menjalin hubungan mereka dengan baik, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan orderan misalnya vitamin misalnya buat anaknya yang lagi susah makan. Hari pertama dia pesan, otomatis pasti nanya resi, gitu kan? Pasti nanya resi. Terus resinya gimana? Resinya bisa ditanyakan ke CS. Dan dari CS itu, dari Erdigo ini, biasanya resinya itu munculnya, teman-teman semuanya, muncul di dashboardnya itu 2-3 hari. 2-3 hari. Loh kok bisanya 2-3 hari? Karena misalnya teman-teman semuanya pesennya hari ini, sebelum jam 1, sebelum jam close order seperti itu. Nanti di prosesnya dari sananya kan banyak banget tuh, jutaan produk, ribuan produk yang dikirim ke seluruh Indonesia, itu pastinya makingnya itu ya secanggih-canggihnya manusia seperti itu kan pasti ada itunya. Ini ada waktunya, tidak langsung sulapan, ini sudah di packing kemudian langsung apa namanya muncul nomor resi dan sebagainya. Itu yang masih perlu waktu teman-teman semuanya. Bahkan mesin secanggih apapun seperti itu ya harus ada operatornya, dan operatornya juga bukan mesin, masih manusia seperti itu. Jadi menjalin hubungan baiknya seperti itu. Hari keduanya misalnya bisa dikirimin resinya. Ini Kak, resinya mohon ditunggu ya. Barangnya akan sampai sekitar 3-4 hari seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya dekat ya 2-3 hari. Kalau misalnya keluar Jawa ya 5-7 hari. Itu bisa seperti itu, disampaikan seperti itu di hari kedua. Kemudian di hari ketiganya sebelum paketnya sampai bisa tanya kabar dulu, gimana kabarnya? Saya masih nungguin paketnya. Iya, sabar Ibu. Kita tunjukkan empati kita tunjukkan kepedulian kita kepada si customer. Itu seperti itu. Kemudian ini kalau misalnya sudah paketnya sudah nyampe, jangan lupa mintain ini apa namanya, istilahnya ngebuka kayak apa sih, unboxing. Nah seperti itu, disuruh unboxing ya Kak. Kalau misalnya takutnya ada paketnya kurang rapi atau misalnya ada paket yang cacat dan sebagainya, biar bisa kita klaim, biar bisa ditukar, itu seperti itu. Harus ada video unboxingnya Kak. Itu seperti itu. Jalin hubungan dengan baik secara online maupun offline, itu seperti itu. Kalau misalnya hubungannya sudah baik seperti itu, 2-3 hari dia konsumsi, ditanyain kabarnya. Assalamualaikum Kak, gimana setelah konsumsi vitamin, gimana perkembangan anaknya? Atau misalnya Kak, kemarin sudah pesan etawalin kan, itu sih buat siapa, buat kakak sendiri atau buat siapa? Nanti kan otomatis mereka jawab, oh itu buat mertua saya, atau itu buat ibu saya. Alhamdulillah Kak, setelah konsumsi etawalin, ibu saya yang sebelumnya kakinya sering sakit, gape seperti itu, sekarang alhamdulillah kuat, bahkan tarawih 23 rakaat juga kuat. Wah, itu kayak gitu, jalin hubungan baik.
Kalau misalnya sudah kayak gitu, tergantung nanti si produk itu habisnya masanya kapan seperti itu. Misalnya ada produk yang habis dalam waktu 1 minggu, di hari kelima atau di hari keempat, sebelum 2 hari, 2 atau 3 hari sebelum produk itu habis, dihubungin lagi. Assalamualaikum Kak, ini kalau menurut perhitungan saya, Kakak waktunya hampir habis ya Kak. Itu bisa seperti itu ditanyain. Udah hampir habis ya Kak? Oh iya ini Kak, udah hampir habis. Kalau udah kayak gitu, boleh Kak, ini mumpung lagi ada promo loh Kak, lagi ada promo, bisa di ini lagi Kak, bisa pesan lagi. Oh iya, paling enggak, itu seperti paling enggak, kalau misalnya hubungan baiknya sudah terjaga, orang itu bakalan, aku seneng ya, kayaknya diperhatikan banget. Servisnya itu service excellent service, setiap hari ditanyain kayak keluarganya, kayak pacare ya, kayak orang minum obat 3 kali sehari ditanyain seperti itu. Tapi kalau kita ke customer sifatnya seperti itu, harus menunjukkan empati kita, menunjukkan kepedulian kita terhadap apa yang sedang mereka rasakan. Itu seperti itu, menjalin hubungan secara online maupun offline. Nanti kalau misalnya sudah terbranding seperti itu, teman-teman sudah terbranding ini orang kok baik banget, bukan saudara, bukan apa, tapi kok baiknya Masya Allah gitu, aku mau belinya di sini aja lah, nggak mau di tempat lain. Oh itu bakalan kayak gitu. Itu seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga adalah fokus pada nilai tambah. Jangan hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga fokus pada cara Anda dapat memberikan nilai tambah kepada orang lain. Itu seperti itu. Selain menjalin hubungan baik, berikan excellent service, berikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya teman-teman semuanya. Jadi nanti, wah ini ternyata orang-orang afiliator Erdigo ini orangnya baik-baik banget ya. Bukan saudara, bukan apa, tapi setiap hari tanya kabar, kemudian tanya kondisi kesehatannya dan sebagainya. Itu orang bakalan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tetangganya si customernya, teman-teman semuanya itu butuh sesuatu atau mengeluhkan tentang hal yang sama seperti itu. Ini saya kemarin sakit punggung. Sakit punggung, saya belinya di ini namanya Mbak Ambar tuh, aduh orangnya baik banget kayak gini, saya alhamdulillah udah mendingan loh seperti itu. Kalau Mbak Ambar sudah menambahkan nilai lebih kepada diri sendiri yang memberikan manfaat lebih banyak untuk orang lain, itu orang lain tidak perlu bayaran, tidak perlu tidak usah dibayar, tidak usah diminta, mereka pasti bakalan cerita. Itu pasti. Orang kongkonan, tidak insya Allah lagi, itu sudah pasti, oh itu orangnya baik, kemudian produknya juga bagus. Ini saya mau merekomendasikan, itu kekuatan rekomendasi yang bakalan jadi penghasilannya teman-teman juga. Itu seperti itu. Dan yang paling penting dari semuanya, strategi personal brandingnya adalah konsisten. Konsisten dalam menciptakan konten, dalam hari ini konten sudah kami buatkan. Terus tugasnya affiliates, sebagai seorang affiliates, konsisten dalam men-share, konsisten dalam membagikan, memposting dalam hari ini. Kalau misalnya teman-teman semuanya itu merasa, oh teman WA saya sedikit, teman Facebook saya sedikit, teman-teman bisa juga kan cerita kepada saudara, cerita kepada keluarga, cerita kepada teman satu kantor misalnya, bahwa teman-teman ini, wah saya punya produk bagus nih, buat kesehatan anak, buat kesehatannya ibu, buat kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya ada di Erdigo. Bahkan buat yang aneh-aneh, oh misalnya speech delay seperti itu. Ini buat speech delay ada nggak? Wah ada banget, namanya Generos, itu seperti itu. Jadi konsisten, terus-menerus. Jangan misalnya kayak orang lagi demenyar, tahu ya kalau istilah Jawanya itu demenyar, demennya dong lagi anyar. Sukanya itu kalau lagi baru gabung, akhirnya postingnya nggak pakai cara, postingnya setiap jam posting seperti itu, bakalan di skip sama orang-orang. Konsisten itu adalah melakukan sesuatu terus-menerus seperti itu ya, terus-menerus di istiqomah istilahnya, secara istiqomah. Tidak penting seberapa seringnya, tetapi seberapa penting kita bertahan. Waduh, kayak sholat taraweh, tidak penting siapa yang datang di awal, tetapi lebih penting lagi siapa yang bertahan sampai akhir seperti itu.
the power of endurance, the power of konsisten, daya tahannya, daya juangnya, terus menerus melakukan seperti itu. Jangan yang sekali share doang, kemudian belum ada yang beli, nanti aduh saya satu hari ini sudah posting tapi nggak ada yang beli, ini menjanjikan. Bukan Erdigo-nya yang tidak menjanjikan, karena brandingnya panjenengan semuanya, karena brandingnya kita semuanya belum terbentuk. Itu seperti itu. Bukan masalah produknya yang nggak bagus, bukan masalah produknya ini tidak marketable seperti itu, tapi karena kitanya tidak konsisten untuk membranding, untuk menggambarkan diri kita, untuk mengabarkan kepada dunia bahwa kita itu adalah Erdigo. Itu seperti itu, kurang konsisten. Konsisten butuh kesabaran, itu pasti tidak insya Allah lagi, itu sudah pasti konsisten itu butuh kesabaran. Ada orang, saya cerita sedikit, mungkin di kota teman-teman semuanya ada, namanya KFC seperti itu. Cerita di balik KFC itu, Kolonel Sanders itu menawarkan resep KFC itu sampai menerima penolakan sampai 1016 kali. 1016 kali penolakan baru KFC resepnya Kolonel Sanders diterima oleh satu restoran. Dan hasilnya diterima, hasilnya ditolak, hasilnya gagal 1016 kali itu. Sekarang KFC menjamur di mana-mana, mendunia di mana-mana. Kalau jenengan semuanya 1-2 kali ditolak kemudian mundur, kalah sama kakek-kakek bernama Kolonel Sanders yang sekarang perusahaannya menjamur di dunia di mana-mana. Itu seperti itu, konsisten terus-menerus melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih terkenal seperti itu, menjadi lebih orang itu bahwa lebih tahu kita itu adalah seorang affiliates seperti itu. Dan alhamdulillah, thank you, dan kami tutup dengan one step we go trap, the next step should be spektakuler. Satu langkah sudah kita lewati dan langkah berikutnya harus menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak biasa-biasa saja. Itu kalau buat teman-teman semuanya ya, bergabung dengan Erdigo Affiliates ini adalah sebuah mungkin jawaban dari doa-doa teman-teman semuanya. Jawaban dari selama ini saya kepengen punya penghasilan tambahan yang tidak menyita banyak waktu, Erdigo. Saya pengen punya pekerjaan hanya cuma mainan HP, Erdigo. Saya pengen punya penghasilan tambahan tapi saya pengen tetap kerja, ini benar-benar buat tambahan aja, Erdigo. Saya pengen khusus di Erdigo untuk mendapatkan penghasilan yang gede, Erdigo jawabannya. Itu seperti itu, harus kemanapun menceritakannya tentang Etawalin, tentang Etawaku, Nutriflex, cerita tentang Erdigo, itu seperti itu. Langkahnya mungkin panjenengan semuanya kenapa dipertemukan dengan Erdigo ini adalah jawaban dari doa-doa teman-teman semuanya, jawaban atas kegundahan, atas keinginan teman-teman semuanya punya penghasilan tambahan, dan Erdigo ini hadir sebagai solusi. Kontennya sudah ada, komisinya gede, produknya tidak perlu beli dulu, kemudian ekspedisinya juga sudah disediakan, dan juga ada promo-promo menarik setiap bulannya. Dan alhamdulillah bulan ini ada yang dapetin emas antam. Saya sudah mengajukan lagi, insya Allah beberapa bulan ke depan akan ada promo sepeda motor, promo handphone, promo laptop, seperti itu bakalan ada di waktu-waktu mendatang. Dan sudah approval ini, proof bahwa sepeda motor sudah kami sediakan, kemudian apalagi laptop, televisi, handphone juga seperti itu sudah kami sediakan semuanya, khusus untuk teman-teman Erdigo yang loyal dan berprestasi. Kira-kira cukup sekian dulu, alhamdulillah. Kita lanjut sesi tanya jawab, Mbak Ambar. Saya tutup dulu sambil ngasong, nggih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Heeh, ini 10 menit aja Mbak Ambar. Udah masuk Oke, waktu asar dan ini mohon info juga. oke, baik. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Di sini kalau Anda lihat itu ada beberapa teman-teman yang nggak asing juga, ada Kak Asriani juga. Nah, ini ada yang tanya di chat Mbak Ambar. Saya mau tanya Kak, kalau kita mau jual produk Erdigo di Shopee, Tokped dan lainnya, apakah kita harus beli produknya terlebih dahulu? Cocok nih, pertanyaannya cocok. Jadi teman-teman semuanya karena kita beririsan antara dropshipper, affiliates dan juga reseller seperti itu. Kita dari sistemnya belum karena ini untuk informasi Erdigo ini baru lahir sekitar 6 bulan seperti itu, dan alhamdulillah terus bertumbuh, terus melakukan perbaikan seperti itu. Kalau di Shopee sama di Tokped, kemudian ada di TikTok Shop dan sebagainya, biasanya itu kan ada apa istilahnya itu, resi otomatis. Nah, dan resi otomatis itu belum bisa kami proses seperti itu karena inputnya dari gudang itu masih melalui CS-nya CS dari CS Erdigo seperti itu. Mungkin di beberapa waktu mendatang yang akan datang, kalau misalnya ternyata sudah kita dapetin izinnya seperti itu untuk pokoknya teman-teman bisa akses di gudangnya, bisa seperti itu. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya pengen jualan di Shopee dan sebagainya, teman-teman itu bisa belinya terlebih dahulu untuk stok seperti itu, kemudian dijualnya di Shopee. Tapi peringatannya adalah kita tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tidak boleh menjual harga di bawah yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya etawalin harganya 90.000 karena teman-teman belinya banyak seperti itu, jadi tengkulak, jadi saudagar, dijual di Shopee 85.000, itu nggak boleh. Itu pasti disumprit, tidak diizinkan lagi untuk bertransaksi, di blacklist seperti itu. Tapi kerepotannya adalah kalau misalnya pakai model-model di Shopee, kemudian teman-teman menjual seperti itu, teman-teman harus modal dulu, modelnya kayak dropshipper seperti itu, harus transfer dulu ke kami, nanti baru kalau misalnya transferannya itu sudah deal, oke, nanti kita yang langsung proses. Tapi ini tidak sejalan dengan nanti, karena kita irisan juga, tidak sejalan dengan namanya affiliates. Kalau affiliates itu kan benar-benar tanpa modal sama sekali. Jadi silakan, kami tidak membatasi ya, kata-katanya Jack ya, tidak membatasi mau jualan dimanapun, cuman nantinya proses resi otomatis itu belum bisa kami proses ini Kak Lina, itu seperti itu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Mas Rifki, nggih, sami-sami Mbak Vera. Sudah, ini nggak ada pertanyaan lagi. Untuk beli produknya, untuk stok, apakah dikasih diskon Kak? Ada limit jumlah belanjanya? Wah, pertanyaan menarik sekali. Kita tidak membatasi mau beli berapapun. Enak banget ya. Mau beli 1 kontainer silahkan, bisa. Tetapi 1 invoice untuk 1 affiliate itu maksimal 5 produk. Misalnya seperti ini Kak Lina ya. Kak Lina mau beli etawalin 50 seperti itu. Kita bisa memberikan 50 etawalin, tetapi satu invoice 1 kali transaksi itu adalah maksimal 5 box. Maksimal 5 box. 5 box saja itu kan komisinya kalau kita pelajari itu kan dari 1 2 3 4 5, semakin kita belinya semakin banyak itu komisinya makin gede. Itu buat semangat teman-teman semuanya, semangat wirausahanya, semangat buat upselling juga, gimana caranya teman-teman merayu kepada calon customernya teman-teman. Ini Kak, kalau misalnya beli 1 itu belum dapat potongan ongkir, itu kan gitu, bisa buat nilai tambah tadi, seperti yang tadi dikasih nilai tambah. Lo kalau belinya 1 belum ada potongan ongkir Kak, dan ada MCOD-nya, sayang banget loh Kak, ini kalau misalnya cuma beli 1 nanti kena ini, tapi kalau misalnya Kakak belinya minimal 2, Kakak bakalan dapat potongan ongkir senilai 25.000 kalau keluar Pulau Jawa, kalau di dalam Jawa itu 15.000. Sayang banget Kak, dan ini kalau misalnya belinya 3 Kak, minimal 3, itu bakalan dapat potongan harga juga. Itu seperti itu, menarik sekali.
Jadi apa namanya, dibuat mereka itu lebih tertarik, saya harus beli banyak karena ini lebih menguntungkan. Itu seperti itu. Ada limit jumlah belanjanya? Tidak ada limit sama sekali. Mas, harga etawalin 90.000, terus kita jualnya di atas harga boleh karena kami di daerah. Monggo. Kalau misalnya ada juga itu yang di Shopee dan sebagainya ya, saya pernah lihat itu orang posting ke saya jualan etawalin atau etawaku itu 90.000 atau berapa gitu, karena mereka juga nyari margin seperti itu, cari margin. Tetapi kayak gini, catatannya, buat catatan ini, catatan dalam tanda kutip, kalau kita memberikan harga yang lebih, kemudian mereka apa namanya, mereka searching, ini harga etawalin sebenarnya 90.000, kenapa dia kok jualnya 100.000 ya, kayak gitu. Kalau dijualnya secara online, secara offline gitu, saya kira nggak masalah. Tetapi kalau misalnya ternyata customernya teman-teman semuanya itu adalah orang yang kritis, kemudian mencari lagi, apa tidak itu apa namanya ya, tidak berbahaya tentang kredibilitas, tentang apa namanya, profesionalitas, tentang citra profesionalitas teman-teman yang sedang teman-teman bangun seperti itu. Jadi naikin silakan, haknya teman-teman semuanya, tetapi jangan sampai nurunin. Dan kalau misalnya naikin pun pertimbangannya adalah seperti itu. Jangan-jangan nanti customernya teman-teman semuanya itu mencari, kemudian oh ini kok kenapa harganya di sini 90.000 tapi beli di teman-teman 105 misalnya. Toh dari harga yang sama pun kami sudah menyediakan komisi yang lumayan seperti itu. Saya kira seperti itu. Maaf, saran untuk kalian tolong perhatikan apa yang teman-teman. Oke, siap. Ini matur nuwun sarannya untuk produk etawalin dan etawalin, kotaknya rusak, sobek sampai kebuka kotaknya. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf seperti itu atas nama manajemen. Kami mohonkan maaf karena kita juga ngepackingnya itu berdasarkan packing, kita sudah membuat standar seperti itu. Packingnya harus seperti ini. Tetapi kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah ekspedisinya, yang itu di luar dari kontrolnya kita, di luar kontrolnya manajemen. Kita hanya bisa memberikan saran seperti itu, menyarankan ini tolong kayak gini. Itu eksekutornya nanti adalah biasanya yang bermasalah itu adalah eksekutor yang paling bawah, eksekutor orang yang dalam hal ini mohon maaf kurirnya misalnya, atau mereka kurang hati-hati dan atau karena kena hujan dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi untuk itu kalau misalnya ada yang sobek, ada yang rusak, kemudian ada yang tidak sesuai seperti itu, sudah sering di-share oleh CS Ambar bagaimana caranya untuk unboxing seperti itu. Kalau misalnya ada video unboxingnya seperti itu bisa diklaim. Maaf, saya baru gabung. Assalamualaikum teman-teman. Persiapan buka puasa. Nggih, monggo. Maaf Kak, saya mau tanya lagi, produk Edrikis sudah ada di TikTok Shop apa belum ya? Kalau di TikTok Shop di itu Kak, apa namanya? Dari itu yang lain. Divisi lain TikTok Shop seperti itu. Ada di TikTok Shop, beberapa kali juga kami menjumpai, atau mungkin mereka juga sebenarnya adalah distributor. Karena kami Erdigo itu juga salah satu distributor resminya dari produk-produk yang ada di Erdigo seperti itu. Kemudian kalaupun ada yang membuka di TikTok Shop dan sebagainya, ya jangan kalah saing seperti itu, jangan kalah strategi. Kalau mereka TikTok Shop itu jualannya lewat online, panjenengan semuanya bisa juga cerita-cerita lewat offline, lewat tetangga dan sebagainya. Itu seperti itu. Assalamualaikum, Kak, saya Maluku Utara, saya stok etawalin di rumah, otomatis ongkirnya saya yang tanggung. Apakah bisa harganya saya akumulasikan dengan ongkirnya? Buat harga jualnya seperti itu kembali lagi ke Kak siapa ini? Kak Asriani Jafar, lagi di Maluku nggih. Ahlan Maluku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya harganya mau langsung di itu, palingan solusinya Kak Asriani, solusinya seperti itu, kakak belinya dalam ini harus ada dana talangan dulu, nanti mau meng-up harganya itu, nanti repotnya itu di pengiriman, kakak itu nantinya harus ngepek sendiri, ngirimin sendiri, itu seperti itu. Repotnya di situ, plus minus lah ya, plus minusnya di situ. Kalau misalnya kakak di Maluku Utara jualnya ke sesama Maluku Utara seperti itu, kakak bisa
bisa bisa beli sendiri untuk nyetok di rumah, dan atau kami langsung yang mengirimkan ke Maluku Utara dengan catatan seperti itu, ada ongkirnya ke Maluku Utara. Satu pertanyaan lagi ya, video Anda sudah saya share ke Mbak Resti. Siap, kita cukupkan saja, ini sudah jam 3 sebentar lagi masuk waktu besar. Dari saya tutupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.